Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Catherine. Sebelum kita mulai, kita ingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Film dimulai dengan memperlihatkan upacara pernikahan antara Catherine dan Alexander. Catherine berusia jauh lebih muda dari Alexander, dan pernikahan mereka sudah diatur oleh orang tua mereka. Dan terlihat tak ada cinta di antara pasangan ini. Malamnya, Catherine mengganti bajunya dengan bantuan pembantu rumah Anna, sambil menunggu kedatangan Alexander. Segera setelah Alexander masuk kamar, ia langsung berpesan kepada Catherine untuk jangan pernah keluar dari rumah. You ought to keep to the house. I like the fresh air. I like being outside. Take it off. Catherine bersikeras mengatakan bahwa ia suka udara segar, namun Alexander malah memerintahkan Catherine untuk membuka pakaiannya. Catherine membukanya, namun ia langsung tidur dan Alex tidak menyentuhnya sama sekali. Keesokan paginya, Catherine duduk di dekat jendela sambil mengenang tentang waktunya di luar. Rumahnya kini seperti penjara baginya. Suatu pagi, Anna datang membangunkan Catherine untuk segera bersiap-siap. Setelah itu, Anna berjalan menuruni tangga menuju aula dan ia duduk di sofa sampai tertidur. Kemudian, Alexander bersama ayahnya yang bernama Boris dan orang Inggris lainnya datang sambil berbicara tentang rencana mereka untuk liburan ke London. You will wait up for your husband. Boris menegur Catherine dan mengatakan bahwa Catherine harus tetap bangun dan menunggu Alexander. Ia kemudian memerintahkan Anna untuk membantu Catherine. Setelah menunggu beberapa saat, Alexander muncul dan kembali menyuruh Catherine untuk melepas pakaian tidurnya. Kemudian, ia menyuruhnya menghadap ke dinding. Namun bukannya bercinta dengan Catherine, Alexander malah masturbasi sambil duduk di kursi. Alex sama sekali tidak punya niat untuk menyentuh Catherine atau bahkan mempunyai anak darinya. Pada hari berikutnya saat sarapan, Alexander pergi ke suatu tempat. Where is my husband gone? There's been an explosion at the colliery at Amble. I leave for London this morning. You'll be on your own for a while. And when your husband returns, you can resume your duties with me. Saat mengetahui suami dan ayah mertuanya pergi bersama, Catherine melarikan diri ke area terbuka untuk menikmati udara segar. Keesokan harinya, saat Catherine sedang tidur di sofa, ia dibangunkan oleh suara kegaduhan. Catherine bergegas ingin memeriksa gudang untuk mencari tahu. Ternyata para buruh telah menelanjangi Anna dan menggantung dia di dalam karung. We're in a pig. Mom. We're in a sow to be precise. Take her down. Catherine marah dan ia menegur semua orang yang ada di sana. Catherine terlihat familiar kepada salah satu pekerja yang bernama Sebastian. How much would I weigh? Sebastian terlihat sangat tidak sopan. Kemudian, Catherine pergi meninggalkan gudang itu. Kembali ke dalam rumah, Catherine sedang menuju lantai atas. Dan di sana, Anna memberitahu bahwa Sebastian adalah pendamping pria Alexander sewaktu mereka menikah. Malamnya, Catherine tidak bisa tidur dan ia merasa kesepian. Selama ini, Alexander tidak pernah peduli kepadanya dan ia tidak ada teman untuk diajak berbicara. Keesokan paginya, Anna melihat Catherine sudah bangun dan ia bersiap untuk pergi ke ladang. Anna memperingatkan Catherine bahwa Alexander tidak mengizinkannya untuk pergi keluar. Namun Catherine tidak peduli dan pergi menuju ladang pertanian. Di sana, Sebastian sedang membawa anjing jalan. the direction, Mom. Mrs. Lester!
Malamnya, Catherine yang sedang berada di kamarnya mendengar ketukan pintu. Catherine perlahan memeriksa dan melihat Sebastian ada di luar. Catherine mendorong pintu dan menahan Sebastian, namun pria itu berhasil masuk ke dalam. Catherine awalnya mendorong Sebastian dan menolak untuk dicium, namun ternyata ia luluh dan mereka mulai bercinta pada malam itu. Keesokan paginya, ketika Anna datang untuk membangunkan Catherine, ia mengetahui kalau Catherine telah tidur dengan Sebastian. Karena tidak ada orang di rumah, Catherine dan Sebastian menghabiskan waktu mereka di tempat tidur sambil bercinta. Karena khawatir, Anna memberitahu pendeta tentang perselingkuhan Catherine, dan pendeta itu datang untuk memperingatkan Catherine. Namun, ia malah menyuruh pendeta itu untuk pergi, dan memberitahunya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Selanjutnya, Anna sedang mengumpulkan jamur. Ia bertemu dengan Sebastian, dan Anna memperingatkan pria itu tentang hubungannya dengan Catherine. Keesokan harinya, Boris pulang dari London. Saat makan malam, ia meminta Anna untuk membawa wine favoritnya. Namun Anna dengan takut menjawab bahwa wine tersebut sudah habis. Ketika Boris menanya alasan wine itu telah habis, Anna hanya bisa terdiam karena Catherine lah yang sudah meminum semua wine. Boris yang marah langsung mempermalukan Anna dengan membuatnya duduk seperti binatang. Pada scene berikutnya, Boris mengetahui perselingkuhan yang sudah terjadi. Boris tanpa ampun menyiksa Sebastian dan akhirnya mengurungnya. Di rumah, Boris memberitahu Catherine bahwa ia belum memutuskan hukuman apa yang harus diberikan kepada Catherine. Catherine meminta untuk mengeluarkan Sebastian, namun Boris langsung memukul gadis itu. Pagi harinya, saat sedang sarapan, Boris memarahi Catherine lagi, dan ia langsung pergi menuju ke kamarnya. Di saat itulah, Catherine mengunci pintu dari luar, dan tiba-tiba terdengar Boris mulai tersedak. Ternyata, Catherine meracuni mertuanya saat sarapan tadi. Terkejut dengan insiden itu, Anna hanya bisa membisu. Saat Anna pergi, Catherine segera pergi membebaskan Sebastian. Beberapa saat kemudian, dokter tiba dan mengatakan Boris telah mati. Selanjutnya, Catherine menerima surat dari Alexander yang berisi bahwa ia tidak akan menghadiri pemakaman karena dia juga benci dengan ayahnya, sama seperti Catherine. Di pemakaman, Catherine yang tidak berkabung sama sekali berfoto di dekat almarhum ayah mertuanya. Anna yang melihatnya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, dan tidak ada seorang pun yang curiga bahwa Boris telah dibunuh. Setelah kejadian itu, Catherine mengambil alih tugas sebagai penanggung jawab di rumah itu. Suatu hari, Catherine sedang bersama Sebastian, dan ia mengungkapkan cintanya yang sangat dalam. Do you adore me? Of course. Sebastian khawatir bahwa Anna akan membocorkan tentang hubungan mereka, namun Catherine bersikeras bahwa Anna tidak akan berani melakukannya. Malamnya saat Catherine tidur, ia terbangun karena ada yang ribut. Ternyata, Alexander telah kembali dan Catherine langsung menyembunyikan Sebastian. Catherine duduk di tempat tidur, seolah-olah dia menunggu Alexander. Setelah Alexander tiba, ia menginterogasi Catherine mengapa ia masih bangun. Catherine menjawab bahwa kuda itu mengganggu tidurnya. Setelah itu, Alexander menemukan ikat pinggang di tempat tidur. Hold my skirts up. Are your skirts in danger of falling down? No, sir. Perhaps you'd like some tea. Setelah itu, Catherine membuatkan teh untuk suaminya. You have become in my absence, Catherine. You seem surprised. Alexander langsung mengatakan bahwa ia tahu segalanya tentang perselingkuhannya dengan Sebastian. Alex memerintahkannya untuk segera meninggalkan pria itu dan tinggal di dalam rumah. Namun, Catherine malah membawa Sebastian keluar dan ia mulai bercinta dengannya di depan Alexander. Karena marah,
Alex menyerang Catherine dan perkelahian pun terjadi di sana. Catherine dengan tega membunuh Alexander. Pada malamnya, Sebastian mengubur mayat Alexander di hutan. Sementara Catherine menembak kudanya untuk menghilangkan barang bukti. I can't sleep. How can you? Just like it was before. We did it so that we could be together here. You did it for us. We did it. Keesokan paginya, Sebastian berpakaian dan berperilaku sebagai tuan rumah. Mereka sekarang bebas menghabiskan hari-hari mereka dengan bahagia. Suatu hari, seorang wanita bernama Agnes datang ke tempat tinggal Catherine bersama seorang anak bernama Teddy. Agnes mengatakan bahwa Teddy adalah anaknya dengan Alexander. Catherine menolaknya, tetapi wanita itu memberitahu bahwa ia memiliki surat-surat yang dapat membuktikan kalau itu adalah anak Alexander. Akhirnya, setelah percakapan panjang, Catherine setuju untuk menjaga wanita itu dan Teddy di rumahnya. Sebastian marah mengetahui bahwa ia harus meninggalkan rumah dan tinggal di luar lagi. Mereka berdua mulai tidur berpisah lagi. Keesokan harinya, ketika Catherine bangun, ia merasa tidak nyaman dan ternyata ia mengandung anak dari Sebastian. Saat hendak menemui Sebastian, ia bertemu dengan Teddy dan Catherine diajak pergi ke lapangan. Kemudian, Catherine pergi untuk bertemu Sebastian dengan sebotol wine. Sebastian masih marah karena ia terpaksa harus diusir dari rumah itu. Get out! Sebastian kemudian mengusir Catherine dari sana. Setelah beberapa saat, Catherine menonton Agnes dan Teddy yang sedang bermain di halaman. Saat itu, Catherine melihat Sebastian mengikuti Anna dari belakang. Ia berlari sambil memanggil Sebastian, namun Sebastian sepertinya mengabaikan panggilan itu dan terus berjalan. Di malam hari, Catherine diberitahu bahwa Teddy menghilang. Semua orang bergegas ke hutan untuk mencari Teddy. Setelah mencari beberapa saat, Sebastian akhirnya menemukan seorang anak kecil duduk sendirian di tepi sungai. Sebastian berpikir untuk membuang anak itu dari tebing, namun rasa kemanusiaannya mencegahnya melakukan hal itu. Kembali ke rumah, Catherine dan Agnes sangat mengkhawatirkan Teddy yang masih hilang. Tiba-tiba, Sebastian membawa anak laki-laki itu ke dalam, dan Teddy terlihat tidak sadarkan diri karena kedinginan. Get the blankets. Who are you? Dare you walk into this house and give orders? I saved him. Get out! Karena kemarahannya, Sebastian pergi dari tempat itu, dan dia kemudian mengemas barang-barangnya karena ia merasa sakit hati. Namun, Catherine mencoba menghentikannya. Catherine berjanji akan melakukan apapun yang diperlukan agar mereka bisa bersama lagi. Saat berada di rumah, Catherine menawarkan untuk menjaga Teddy dan ia menyarankan Agnes untuk tidur. Setelah itu, Catherine membuka jendela agar Sebastian bisa masuk. Saat Agnes sedang tidur, Catherine dan Sebastian membekap bocah itu dengan bantal. Setelah bocah itu meninggal, Sebastian melarikan diri ke hutan. Esok paginya, saat hendak melakukan pekerjaan rumah tangga, Anna datang dan ia melihat Teddy sudah tidak bernyawa. Terlihat Catherine tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan atas tindakannya itu. Sementara itu, Sebastian terlihat menangis di hutan dan ia mengungkapkan rasa bersalahnya kepada Tuhan karena telah mengambil nyawa seorang anak kecil. Di rumah, Agnes sangat terpukul atas kematian Teddy. Sementara Catherine terus berbohong bahwa dia baru saja bangun dan menemukan Teddy sudah tidak bernyawa. Namun, dokter mencurigai sesuatu karena ada memar di sekujur tubuh Teddy. Saat semua orang berbicara, Sebastian datang dan ia mengakui semua kejahatan yang telah ia perbuat dengan Catherine. We killed the boy. She held a pillow over his face, and I held his legs. She killed Boris Lester, poisoned him with mushrooms, and let him die. She killed our boy so that we could be together. She's a disease. He's lying. Catherine menyangkal pernyataan itu dan malah menuduh Anna dan Sebastian sebagai pembunuh.
ia meyakinkan yang lain dengan mengatakan bahwa ayah mertuanya meninggal karena ia mengetahui tentang hubungan antara Anna dan Sebastian. Mertuanya mengancam mereka dan menyuruh mereka untuk segera berpisah. Sebagai dukungan untuknya, Catherine menanyakan Anna apakah ia menolak pernyataan dari Catherine tersebut. Namun, Anna malah diam dan tidak bisa berbicara apa-apa. Akhirnya, pernyataan Catherine langsung dipercayai, sehingga Sebastian dan Anna dijadikan tersangka. Adegan terakhir dari film ini menunjukkan Catherine yang sedang sendirian di rumah karena pelayannya sudah pergi. Catherine berjalan-jalan mengitari rumah kosong dan ia duduk di sofa sambil memegang perutnya yang berisi anak dari Sebastian. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.